Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, bab 12 ayat 20 sampai 33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, teks Injil untuk hari Minggu ini, Minggu kelima Prapaskah, merupakan kompendium atau ringkasan yang sangat padat tentang kristologi keselamatan dan cara hidup menggereja menurut Injil Yohanes. Di dalam konteks ini, kita bisa mengerti apa yang dikatakan Yesus di dalam Injil hari ini. Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Suara yang datang dari surga itu adalah suara untuk menyelamatkan. Untuk Injil Yohanes, gereja adalah komunitas yang terbentuk oleh orang-orang yang beriman, yang saling mencinta sampai menyerahkan nyawanya sendiri demi cinta itu, seperti yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, kata Yesus. Tempat dari Yesus adalah cinta. Di mana Yesus ada, di sana ada cinta. Ekspresi atau ungkapan yang tertinggi dari cinta Yesus adalah salib. Ketika kita memandang pada salib Yesus, langsung kita mengerti betapa besar cinta Tuhan untukku dan untukmu semua, saudara-saudariku. Disaliblah semua rintangan atau halangan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Yunani yang mewakili orang-orang yang belum mengenal Tuhan, diruntuhkan untuk membentuk satu kegembalaan atau satu gereja.
Karena itu, kita pahami keinginan orang-orang Yunani untuk bertemu dengan Yesus. Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus, kata orang-orang Yunani kepada Filipus. Orang-orang Yunani yang mau bertemu Yesus merupakan domba-domba yang lain yang mau mendengarkan suara dari Sang Gembala Yesus Kristus. Salib Yesus adalah lambang cinta yang sangat mendalam, dan di dalam cinta tak ada dinding yang memisahkan satu sama lain, karena cinta ilahi tidak memisahkan. Dari sudut pandangan Injil Yohanes, mencinta adalah persoalan kualitas hidup. Allah ada di dalam aktivitas mencinta. Semakin kita mencinta, semakin berkualitaslah hidup kita. Semakin Anda mencinta, semakin tinggi Anda bertumbuh menuju Tuhan, kata Santo Agustinus, karena Allah adalah cinta. Dan supaya Anda mencinta dengan sesungguhnya, Anda haruslah belajar mengampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Adalah doa Yesus dari salib untuk semua musuhnya. Mengampuni karena cinta merupakan wejangan terakhir Tuhan Yesus dari salib sebelum Dia menghembuskan napasnya yang terakhir bagi semua pengikutnya. Saudara-saudari terkasih, pada waktu mendengar informasi tentang keinginan beberapa orang Yunani untuk bertemu dengannya, Yesus langsung mengatakan satu kalimat yang juga mendalam artinya. Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Kalimat ini mengingatkan kita akan kalimat yang sama dalam bentuk negatif yang diucapkan Yesus kepada ibunya pada waktu merubah air jadi anggur. Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba? Di dalam Injil hari ini, saat itu sudah tiba. Apa arti kata saatku di dalam ucapan Yesus? Kata saat di sini artinya penyalipan dan kematian. Tetapi untuk Yesus, penyalipan dan kematian adalah saat Dia dimuliakan. Kematian bukan berarti berakhirlah semuanya, melainkan momen kemuliaan. Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Penyalipan dan kematian bagi Yesus merupakan momen kemuliaan karena Dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk mencinta demi menyelamatkan manusia. Tak ada satu pun yang kecil jika cinta itu besar, kata Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Untuk Injil Yohanes, kematian Yesus di salib merupakan generator persaudaraan universal, sehingga satu kegembalaan dan satu gembala, Yesus Kristus. Karena itu Yesus katakan, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Hidup yang mulia adalah hidup yang penuh cinta, karena Allah adalah cinta. Cinta memuliakan hidup dari siapapun, entah dia beragama atau tidak beragama. Cinta merupakan identitas dari pengikut Tuhan Yesus. Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Saudara-saudariku yang terkasih, di samping kalimat yang menyatakan saatku sudah tiba, Yesus mengucapkan kalimat yang lain yang juga penuh makna. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Hukum dari benih adalah mati dan masuk ke dalam tanah untuk bisa berlipat ganda jumlahnya. Yesus menang dengan mengalahkan dirinya sendiri. Yesus mencapai kemuliaan dengan menyangkal keinginan untuk menguasai demi keselamatan banyak orang. Untuk Yesus, mencinta adalah melayani. Kata Yunani diakonein yang diterjemahkan sebagai melayan berarti
melayani meja makan pada waktu perjamuan. Siapa yang melayani orang lain dalam perjamuan memiliki arti memberi hidup lewat makanan dan minuman. Melayani adalah membawa orang kepada hidup. Melayani artinya menyentuh dan membangkitkan hidup yang ada di setiap orang. Melayani adalah vital dalam artian membuat yang lain hidup. Melayani memiliki karakteristik menyelamatkan. Karena itu ketika saya melayani, sama sekali saya bukan merendahkan diri, melainkan membangkitkan hidup yang ada di dalam diri orang yang saya layani. Karena itu, yang terpenting dalam menggereja atau beragama bukanlah percaya kepada Allah, melainkan kepada Allah yang mana yang saya harus layani. Jenis Allah yang mana yang Anda layani? Bersamaan dengan hukum benih gandum secara paralel Yesus mengucapkan kalimat yang lain. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara-saudariku, hidup sebagai orang Kristen adalah belajar untuk hidup dalam paradoks. Mati untuk berbuah banyak seperti gandum atau padi. Mengalahkan diri sendiri untuk menang. Menyangkali kepentingan egois demi menghidupkan banyak orang. Memilih yang lemah untuk dilayani sebagai tanda kekuatan. Mengampuni agar diampuni Tuhan. Memberikan hidup untuk keselamatan banyak orang agar bisa mendapat kembali hidup yang diberikan. Mati demi keselamatan banyak orang agar bangkit bersama Kristus Yesus. Santo Paulus menulis, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Hanya orang yang kuatlah yang bisa menyadari kelemahannya. Hanya orang kuduslah yang menyadari kedosaannya. Hanya orang pintarlah yang menyadari kekurangan pengetahuannya. Atau dalam pernyataan Yesus hari ini, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara-saudariku, semoga Tuhan Yesus memberi kita rahmat untuk bisa hidup dalam paradoks demi keselamatan kita sendiri dan banyak orang. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk selamanya. Amin.